rekan-rekan iCommerce Indonesia. Perkenalkan, nama saya Amadea sebagai moderator dan Mbak Reina sebagai operator hari ini. Kami dari iCommerce Indonesia mengucapkan selamat bergabung dalam webinar yang berjudul Bandung, Solidaritas Asia Afrika dan Kisah Interior Gedung Merdeka. Topik hari ini merupakan rangkaian dari webinar series untuk menyambut simposium peringatan Konferensi Asia Afrika ke-70 di bulan September nanti. Sekali untuk audiensi, pemerintah Kota Bandung sekarang sedang mempersiapkan dokumen untuk pengajuan kawasan KA untuk menjadi situs warisan dunia UNESCO. Jadi partisipasi masyarakat dan para ahli sangat diharapkan dalam proses ini. Webinar hari ini membahas bagaimana Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan pada tahun 1955 di Gedung Merdeka menjadi simbol solidaritas negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika. Dipilihnya Gedung Merdeka menunjukkan cara Indonesia mengubah bangunan kolonial menjadi panggung perjuangan anti-kolonialisme. Webinar ini juga akan menyoroti peran urban experience hingga interior, dari tata letak hingga arak-arakan delegasi yang mencerminkan visi Indonesia dalam mendukung misi diplomatik global. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal teknis. Yang pertama, webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam, termasuk pemaparan materi dan diskusi interaktif. Sesi ini akan direkam dan dokumentasi akan digunakan untuk keperluan edukasi dan arsip iCommerce Indonesia. Mohon untuk kepada para peserta menjaga mikrofon dalam posisi nonaktif selama acara berlangsung. Dan untuk pertanyaan dan diskusi sangat diharapkan dalam webinar ini. Silakan bagi yang mau mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat box atau menggunakan fitur raise hand dengan menyebutkan nama, institusi, dan pertanyaan. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan pemateri kita hari ini. Dr. Rina Priani adalah seorang Mellon Postdoctoral Research Associate di Department of Architectural History, University of Virginia, Amerika Serikat. Beliau juga adalah anggota iCommerce Indonesia. Ibu Rina meraih gelar sarjana dan magister dari ITB dan gelar doktor dari UC Berkeley dengan disertasi berjudul Building Bandung, Colonialism, Ethnic Identity, and Architectural Practice in Indonesia. Riset beliau berfokus pada praktek arsitektur dan proses dekolonialisasi ruang kota di Indonesia pasca kemerdekaan. Kontribusi Bu Rina dalam berbagai forum nasional dan internasional, diantaranya publikasi Constructing the Bandung Spirit dalam edited volume, menyoroti peran arsitektur dalam diplomasi gerakan non-blok dan identitas pasca kolonial. Sebelum bergabung dengan University of Virginia, Ibu Rina pernah mengajar di Institut Teknologi Bandung dan UC Berkeley, serta terlibat dalam berbagai kolaborasi riset antara Indonesia dan Amerika, termasuk pelestarian warisan budaya dan kota-kota kolonial. Terima kasih untuk Ibu Rina atas kontribusinya bagi ilmu pengetahuan dan mengangkat kota Bandung dan Indonesia untuk diperkenalkan di dunia. Boleh sekarang kita mulai mendengarkan presentasi dari Ibu Rina. Silakan Ibu, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada e-commerce Indonesia, terutama Amadea, Dea, juga Rere, yang yang mengajak saya untuk berbagi sedikit cerita atau juga dari riset mengenai Bandung. Apabila saya akan berbicara sekitar 20 menit, mungkin 15 menit, saya coba. Kalau ada
pertanyaan, komentar tadi yang seperti disebutkan Dea, jangan ragu-ragu, silakan ya just put it in the chat gitu, tulis atau ya nanti kita bicarakan di ujung. Um, jadi yang akan saya sampaikan di sini adalah mungkin dua hal ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada gambar perangko begitu. Jadi yang pertama adalah ini adalah perangko-perangko yang memperingati Konferensi Asia Afrika dan tahun ini kita memperingati 70 tahun. Tapi mungkin yang sering luput dari peringatan itu adalah juga melihat kota Bandung itu sendiri gitu. Dan terutama di sini yang ada di perangko ini adalah Gedung Merdeka gitu ya, yang kita tahu Gedung Merdeka. Jadi eh, bagaimana ide atau solidaritas itu muncul di tahun 50-an, 1950-an begitu. Em, Kemudian Bandung di sini akan dilihat sebagai satu tempat, satu kota, tapi Bandung ini juga sebagai satu proyek, satu pergerakan gitu ya. Jadi gerakan Bandung gitu. Tidak melulu tentang kota Bandung, tapi justru ini adalah gerakan dunia di pertengahan abad ke-20 yang dibangkitkan dari rasa solidaritas, dari rasa bersama pernah dijajah, dari rasa kebersamaan bahwa perlu ada dunia baru yang damai begitu ya. Dan juga di sini saya akan mulai dengan dua bagian dari opening address-nya Presiden Soekarno dan dilanjutkan dengan site ya dengan pengertian dengan bangunan dan bagaimana bangunan itu juga berubah dari masa ke masa gitu. Kira-kira begitu. Ini adalah saya akan bacakan mungkin secara pelan-pelan, tapi inti dari bagian em, pidato pembukaan ini adalah ingin mengatakan bahwa ada identitas yang sangat beragam yang datang ke konferensi ini. Kemudian juga pada saat itu adalah perang dingin antara dua kutub gitu ya. Dan lalu bagaimana diplomasi Indonesia atau diplomasi Asia Afrika itu juga digalang untuk ke satu sikap non-alignment, keadilan sosial dan tadi solidaritas diantaranya. Jadi akan saya baca. But what harm is in diversity when there is unity in desire? This conference is not to oppose each other. It is a conference of brotherhood. It is not an Islam conference, nor a Christian conference, nor a Buddhist conference. It is not a meeting of Malayans, nor one of Arabs, nor one of Indo Aryan stock. It is not an exclusive club either, not a bloc which seeks to oppose any other bloc. Rather, it is a body of enlightened, tolerant opinion which seeks to impress on the world that all men and all countries have their place under the sun, to impress on the world that it is possible to live together, meet together, speak to each other without losing one's individual identity, and yet to contribute to general understanding of matters of common concern and to develop a true consciousness of the interdependence of men and nations for their well-being and survival on earth. Jadi ya di sini apa mungkin saat ini memang ya sudah jelas begitu, tapi bisa dibayangkan 70 tahun yang lalu saat itu beberapa negara baru merdeka dan Indonesia termasuk yang awal gitu merdeka. Beberapa observer undangan negara-negara dari Afrika juga dari Timur Tengah saat itu juga belum merdeka, belum menyatakan kemerdekaannya. Jadi konferensi ini juga me- menggerakkan negara-negara dunia ketiga untuk bisa merdeka dari penjajahan, dari kolonialisme. Yang kedua,
Lalu apa yang ditekankan tentang kolonialisme ini ya. Jadi di sini juga akan saya bacakan. And I beg you do not think of colonialism only in the classic form which we of Indonesia and our brothers in different parts of Asia and Africa knew. Colonialism has also its modern dress in the form of economic control, intellectual control, actual physical control by a small but alien community within a nation. It is a skillful and determined enemy, and it appears in many guises. It does not give up its loot easily. Wherever, whenever, and however it appears, colonialism is an evil thing and one which must eradicated from the earth. Jadi ini adalah pernyataan perlawanan, resistensi, tapi juga meskipun ini ditulis 70 tahun yang lalu, ini juga sangat masih berlaku sampai saat ini ya. Karena kolonialisme yang dimaksud dengan ekstraksi dari sumber daya alam atau sumber daya manusia dan kemudian diambil, digunakan pada di abad 20 atau sebelumnya di Eropa, dan ini juga masih terjadi begitu. Neokolonialisme ini terjadi di mana-mana, bukan hanya antara negara dan negara, tapi juga di dalam negara itu sendiri. Ada bagian, ada wilayah yang memiliki banyak keuntungan, misalnya Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Jadi bagaimana keadilan sosial, bagaimana memeratakan, saya pikir ini topik yang juga masih berlaku sampai saat ini. Lalu apa kaitannya dengan bangunan ya? Apa kaitannya dengan arsitektur? Gitu. Tapi sebelum itu saya akan juga sampaikan di sini bagaimana Bandung Conference ini adalah salah satu dari rangkaian pertemuan-pertemuan internasional yang terjadi di berbagai belahan dunia. Misalnya di tahun 49 itu sebetulnya sudah dimulai justru oleh perempuan, The Conference of Women of Asia ini di Beijing, ya dimulai di Cina begitu. Lalu Solidarity Conference selanjutnya di Kairo, kemudian tahun 66 di Havana. Jadi ini adalah satu network. Jadi konferensi Asia Afrika ini nggak sendirian, tapi juga terjadi di berbagai tempat. Dan ini ada satu sumber bacaan justru ini ketika COVID muncul, lalu berbagai komunitas, berbagai people of color yang merasa perlunya solidaritas kembali, melihat sumber-sumber ini, melihat bacaan-bacaan ini. Jadi di sini tentu saja misalnya ada organisasi perempuan berwarna berkulit hitam, juga Asia, di Eropa dan juga di Amerika Serikat, di antaranya ini. Lalu tadi ya kaitannya dengan kota. Jadi gambar ini adalah satu satu iklan dari Preanger Planters, dari perkebunan Preanger di tahun 31 saat itu merayakan 25 tahun berdirinya Kota Bandung, Gemeente, di tanggal 1 April gitu. Yang kita lihat di sini adalah pemandangan Bandung Utara, gitu ya. Bandung Utara, Bandung yang aslinya Bandung Selatan, dalam arti asli orang yang memang sudah lebih lama tinggal dari orang Eropa, itu justru tidak diperlihatkan, gitu ya. Jadi di sini memperlihatkan mungkin yang paling jelas ini ada pesawat, gitu ya. Jadi ada airport. Lalu memperlihatkan juga satu industri, pabrik Kina, kemudian dibangunnya sudah berarti saat ini digambar itu baru 10 tahun dibukanya Technical Institute,
Technical School, Bandung ITB saat ini, Aula Barat, Aula Timur, kemudian ada Hotel Preanger dan di sini tentunya yang jadi pusat dari yang kemudian digunakan untuk pusat perlawanan anti kolonial begitu ya. Dan tentu saja di sini gedung sate dan um, perencanaan kota seperti ini juga satu mimpi dari um, para pengembang, para planters yang swasta yang datang, yang kemudian baru datang di akhir abad 19, dan kemudian mereka memetakan apa yang ada di sekitar kota Bandung. Dan sehingga Kota Bandung menjadikan satu ya kota perkebunan atau satu tempat untuk berkumpul, tapi juga ini sangat sangat praktikal ya karena ini adalah saat itu ini peta tahun 1920, em, 1920 1930, terhubungnya Bandung dengan Jakarta, terhubungnya Bandung dengan Surabaya di timur begitu ya. Dan juga ini memperlihatkan kebutuhan dari peta ini sendiri. Jadi peta ini dibuat untuk mengikuti kebutuhan para juragan teh, para juragan perkebunan ya di utara, di selatan, di sekitarnya, di timur, di barat gitu ya. Jadi memang di lingkung gunung itu sebetulnya juga ini adalah kota plantation, ini kota perkebunan gitu ya, kota yang timbul dari aktivitas perkebunan. Tapi bukan berarti sebelumnya tidak ada orang gitu ya. Jadi bagaimana narasi atau rencana kolonial itu menghapus Bandung yang dulu gitu ya. Jadi Bandung ini adalah Bandung yang uh, kota yang dibangun di arah di utara ya, di utara dari infrastruktur-infrastruktur yang juga dibangun saat itu. Gitu. Um, Kemudian di sini saya akan menjelaskan em, proses persiapan konferensi Asia Afrika dilihat dari sumber-sumber dan juga bagaimana perubahan arsitektur, bagaimana perubahan bangunan yang jadi latar belakang ini dimulai dari awal abad 20 ke persiapan konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Jadi ini adalah salah satu karikatur oleh Epo Duve. Epo Duve ini orang Bandung, jadi lahir di Bandung, tapi kemudian bekerja dan meninggal di Amsterdam. Orang Indo, setengah Belanda, setengah Indonesia, yang membuat satu karikatur yang berjudul NAR ANA, jadi Towards menuju Asia dan Afrika gitu. Yang menarik dari karikatur ini adalah pertama um, ada dua kelompok, ada kelompok orang-orang berwarna ya, orang-orang berwarna yang menjadi sponsor, yang juga menjadi um, participants dari conference ini. Um, 5 negara yang sponsor dan juga menjadi organisator dari konferensi Asia Afrika, Indonesia, India, Birma, Pakistan. Ini digambarkan di depan. Kemudian ada Indo-China, China, artinya ini juga mengkritik bahwa meski ini adalah dalam tanda petik tidak memihak, tapi ini sangat disponsori oleh China, begitu ya saat itu. Dan ini adalah orang-orang yang berwarna lainnya. Yang menarik juga di sini orang-orang kulit putih itu memandang dengan mungkin kesal atau penasaran ini apa yang terjadi ya, begitu. Yang kedua, selain dua kelompok ini, kita juga lihat ada dua blok bangunan, dua bangunan di kanan, bangunan di kiri.
Jadi bangunan di kanan itu Asia Afrika ditulisnya Art Deco mungkin kalau dari arsitektur. Bangunan di kiri ini International Style, ya bangunan tinggi. Tapi yang menarik adalah UNO, jadi yang United Nation Organization. Jadi uh, Dove di sini menggambarkan bahwa konferensi Asia Afrika ini juga adalah satu kritik terhadap UN, terhadap United Nations, yang lebih mementingkan kepentingan negara-negara yang sudah maju, negara-negara yang sudah established begitu ya. Sementara yang Asia Afrika ini nggak dipentingkan. Jadi ada satu kritik yang menarik di sini adalah ada dua kelompok, ada dua bangunan, ada dua identitas begitu ya. Tapi ini juga ditulis A dan A is stock for the liquor. Jadi ini juga satu komoditas baru. Ini satu bisa jadi um, Duvo ini mengatakan bahwa konferensi Asia Afrika ini nanti juga akan mirip juga seperti UN begitu ya. Ini bisa dibayangkan bahwa gambar ini dibuat sebelum konferensi ini berlangsung begitu ya. Jadi 3 bulan sebelum 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 dilakukan. Dan ini yang terjadi pada hari H ya, pada pembukaan yang tadi kita bicarakan, opening address dari Soekarno gitu. Yang menarik di sini adalah bagaimana juga di saat itu siapa yang diundang dan siapa yang tidak diundang, dan juga siapa yang kenapa saya nggak diundang begitu ya, kenapa negara saya nggak diundang. Jadi em, dari semua undangan hanya satu yang tidak bisa datang, yang Afrika Timur, karena saat itu dia bilang, oh saya masih dalam jajahan Inggris, jadi kami tidak bisa datang. Ada yang menolak dengan cara itu. Hanya satu yang menolak. Ada yang kenapa kami tidak ikut? Yang menarik adalah Perdana Menteri Australia saat itu menulis surat kepada Ali Sastroamidjojo. Dia bilang ini Asia Afrika Australia ini di Asia. Kenapa kami tidak masuk begitu ya? Jadi um, pengamat observer Palestina diikut sertakan, tapi Israel tidak begitu ya. Jadi terlihat juga keberpihakan pada saat ini, pada saat itu begitu. Em, Pada hari pertama, jadi ada pembukaan di Gedung Merdeka dan kemudian di Gedung Dwi Warna, itu adalah komisi kerjanya. Di Gedung Dwi Warna beberapa negara, terutama Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, nggak mau duduk sebelahan. Saya nggak mau duduk sebelahan, gitu ya, karena berbeda pandangan politik. Lalu orangnya dari Turki mengatakan udah saya duduk di tengah di antara ini begitu. Jadi em, yang semula direncanakan akan netral, mengikuti alphabetical order ini dari A, B, C begitu ya. Ternyata juga tidak semulus rencana itu. Jadi diplomasi dan interior politik itu juga bisa dilihat dari dengan siap negara mana akan dekat dengan mana begitu ya. Tata letak interior itu juga menunjukkan uh, ide dan visi konferensi ini begitu. Mungkin yang mungkin kita tahu itu Gedung Merdeka, tapi yang merancang teater, gedung teater ini adalah arsitek Belanda Charles Prosper Schumacher, yang juga merancang lebih dari hampir 50 bangunan di antara tahun 1920 sampai akhir 1930. Jadi sangat produktif. Dia dipercaya oleh perkebunan
orang-orang perkebunan sehingga terus-menerus dapat proyek begitu ya. Dan Schumacher ini ada dua, ada Robert, ada Charles. Bersaudara ini memiliki konsultan yang cukup kuat dan dia mengajar di ITB saat itu. Dan salah satu muridnya adalah Bung Karno, Presiden Soekarno di sini. Jadi eh, ini juga menarik untuk diperhatikan bahwa ini ada teater ini adalah milik swasta, milik perkebunan begitu. Kemudian pada zaman Jepang ini menjadi satu pusat budaya tanda petik, tapi juga menjadi pos militer pada tahun 42 sampai tahun 45. Dan sejak itu dia menjadi tanda petik bangunan publik begitu ya. Jadi zaman Jepang menjadikan site ini menjadi bangunan publik dan sesudah kemerdekaan bangunan ini digunakan oleh Menak Bandung, Menak Jawa Barat yang saat itu sempat ada visi untuk berpisah dari Republik Indonesia begitu ya. Menak Jawa Barat atau Menak Sunda ini kemudian menyerahkan dalam tanda petik dibeli oleh pemerintah Indonesia untuk konferensi Asia Afrika begitu ya. Jadi ada proses tukar guling, ada proses transaksi dari pemerintah dari perkebunan Belanda, kemudian saat Jepang diambil, kemudian di pemerintah Indonesia itu juga ada beberapa tahap gitu ya. Um, Jadi awalnya namanya Concordia karena Concordia ini adalah satu klub em, perkebunan yang sangat elit. Em, ini satu teater. Ada banyak beberapa gedung teater di Kota Bandung saat ini dibangun, tapi ini adalah yang saat itu berkapasitas paling besar gitu ya di tahun 21. Jadi 200 tempat duduk gitu ya. Dan kemudian jadi nama Gedung Merdeka ini adalah sekitar 2 minggu sebelum konferensi Asia Afrika bersamaan dengan dirubahnya juga uh, jalan pos, bagian dari jalan pos menjadi jalan Asia Afrika gitu ya. Jadi ada perubahan nama, uh, juga jalan Masjid Raya untuk Masjid Raya Kota Bandung. Gitu. Ada beberapa perubahan nama jalan dan perubahan nama gedung uh, untuk konferensi Asia Afrika. Um, Beberapa foto, jadi Ruslan Abdul Ghani yang menjadi ketua panitia, ada beberapa komite, ini ketua komite um, melihat blueprint dari Gedung Merdeka dan ini salah satu blueprint yang mereka lihat begitu ya. Um, saya kembali di sini karena ada konflik antara Indonesia dengan India mengenai WC begitu, mengenai WC. Jadi Nehru nggak percaya akan ada toilet yang bersih di Indonesia. Jadi saat itu juga um, sementara ya ini Concordia gedung yang paling baik, gedung yang eksklusif. Jadi kalau kita tadi di awal bicara tentang solidaritas, tentang apa ya menginginkan satu keadilan sosial, sementara di antara negara-negara yang sudah merdeka ini juga masih terjadi apa ya masih masih ada rasisme, masih ada kelas, masih ada hierarki gitu ya, yang sehingga tidak setara gitu. Um, dan ini layout untuk conference building, ada tulisan situasi keadaan lama. Ini juga saya mungkin keadaan lama sebelumnya kemudian digambar kembali dan mungkin menarik bahwa ada penambahan furniture di dalam bangunan ini. Kemudian yang mungkin kita tahu adalah
penambahan bendera gitu ya. Jadi 29 ini adalah 29 negara yang hadir, juga termasuk 5 negara yang menjadi pencetus dan organisator gitu ya. Ada satu ide mengenai pembangunan restoran, tapi ini tidak jadi. Tapi ini adalah satu tempat untuk makan gitu, dan mungkin yang berbeda adalah balkoni di sini dijadikan juga menjadi satu tempat sekretariat untuk persiapan um, Konferensi Asia Afrika. Um, ini suasana pembukaan, uh, dan juga sorry, di sini adalah saya mau kembali lagi. Oke. Jadi ini adalah satu suasana uh, saat opening address yang dilakukan oleh Soekarno, dan bagaimana tadi furniture-furniture yang didesain ini memenuhi yang kita lihat di gambar sebelumnya, memenuhi satu blok auditorium, bagian dari teater ini. Jadi semula teater ini didesain untuk apa ya, open plan begitu ya. Jadi ini satu gambar di tahun 1922, masquerade, jadi satu tari atau dance, topeng, dan kita bisa lihat yang menggunakan ruangan ini adalah kaum elit, terutama kulit putih begitu ya. Jadi orang-orang kulit berwarna ya tentu saja bekerja, tapi bukan yang menjadi pengguna utama. Sementara pada Konferensi Asia Afrika keadaan tersebut ingin dibalik begitu ya, ingin ditentang begitu. Em, Bukan hanya kulit putih, tapi juga kaum-kaum menak gitu ya, menak Bandung. Menak Bandung yang bisa bersekolah di sekolah guru dan kemudian lulus, ini juga dipestakan di Concordia. Jadi ini dari Perpustakaan Nasional pada tahun 1930, em, eh, ya, lulusan sekolah dan menak Bandung yang tentu saja bekerja dengan para juragan perkebunan, Preanger Planters ini menggunakan ruang Concordia secara tahunan. Jadi ini adalah satu teater tapi juga satu ruang berkumpul. Berikut ini mungkin saya akan lihat dari luar, begitu dari luar bagaimana perkembangan bangunan ini. Ini adalah sekitar awal akhir abad 19, 1890, awal abad 20, 1910, disebut iron box, jadi bentuknya box. Kemudian ada perubahan di tahun 1935, 1921, dan ini difoto pada tahun 1935. Perubahan besarnya adalah teater, gedung teater yang kini menjadi Gedung Merdeka seluruhnya. Kemudian ada satu bagian box yang kemudian diubah sesudah Hotel Homan berdiri, maka diubah kembali menjadi melengkung begitu ya, mengikuti jalan dan rute di perempatan ini gitu. Ini pada tahun yang sama di tahun 1935 menunjukkan bahwa bangunan teater ini sudah berdiri. Mungkin uh, begitu dulu, tapi sebelum saya menutup, ada juga beberapa catatan mengenai jadi siapa yang membangun, apakah jadi dalam penelitian ini saya juga mau wawancara Anemer, jadi tidak dididik sebagai arsitek, tapi kontraktor yang membangun dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi di Kota Bandung, begitu
yang mengetahui. Jadi misalnya, oh saat ini kakek saya yang membangun begitu ya. Tapi sebelumnya yang sebelah sini ini uyutnya yang membangun begitu ya. Jadi keluarga keluarga Bun, Bun Yuxiu, Bun Kwet Kong ini adalah juga anemer langganannya Schumacher yang tadi kita lihat di awal begitu ya. Bagaimana keluarga Bun ini mengikuti pembangunan-pembangunan Concordia sampai Gedung Merdeka, juga ketika terjadi deal antara Menak Bandung dan pemerintah Indonesia, Jakarta terutama saat itu, keluarga Bun ini juga membangunkan lagi satu um, gedung perkumpulan baru yang mungkin sekarang kita kenal sebagai Bumi Sangkuriang. Jadi Concordia di, diubah namanya menjadi Bumi Sangkuriang. Itu adalah hasil dari tukar guling uh, untuk pelaksanaan konferensi Asia. Mungkin begitu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada teman-teman tadi yang baru masuk. Uh, saya kembalikan ke Dea. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rina pemaparannya yang cukup membuka wawasan kita mengenai Konferensi Asia Afrika dan juga simbolisme di balik Konferensi Asia Afrika. Boleh kita lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya secara langsung, silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau bisa menulis juga di kolom komentar. Ah, ya, saya lihat ada Pak Wardiman. Selamat datang, Bapak. Silakan kalau Bapak ada yang mau disampaikan. Yang lain dulu, saya karena tamu. Yang yang lain dulu aja dipersilakan bertanya. Saya hanya tamu saja. Boleh. Di sini ini sih Pak, kita mau berdiskusi karena kan dari Tepuk-tepuk aja. ini ada yang raise hand, Saya di Mbak mana? Rere. Pak Idwan kasih jempol. Siapa ya? Orang Oke, Ya, ya atau aku sih tadi teman-teman mungkin lain. ini dulu aja ya mancing mungkin dari untuk diskusi Boleh. teman-teman yang lain. Ini makasih banyak Mbak Rina jadi apa ya membantu membaca sih sebetulnya karena kan selama ini juga apa ya yang terlihat kan ya bangunan yang ada sekarang gitu. Tapi tadi setelah dibawa lagi ke belakang tuh jadi banyak pertanyaan. Bahkan saya tuh menemukan tulisan menarik juga dari bukunya Ruslan Abdul Ghani. Yang saya selalu ingat itu kan yang dilakukan Bung Karno itu proses dekolonialisasi itu dari bangunan yang awalnya sangat kolonial banget jadi anti kolonial banget. Nah, di catatan itu tuh yang menarik itu ternyata ada niat sebetulnya dari Presiden Soekarno tuh waktu itu merequest lah ke Pak Ali, ke Pak Ruslan katanya. Ini tuh interiornya katanya kayaknya kurang merepresentasikan semangat hari ini. Jadi sebetulnya kayaknya kalau tahun itu anggarannya ada, itu pasti kayaknya Gedung Merdeka juga diubah gitu. eh nah cuman waktu itu Pak Ali kekeh nggak mau katanya karena ya anggaran waktu itu terbatas dan segala macam. Terus lucunya Pak Soekarno di buku itu diceritainnya Pak 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 Ruslan itu kalian ini kan bukan arsitek, saya arsitek di sini katanya. Saya yang ngerti eh, bagaimana bangunan yang pantas untuk konferensi katanya gitu kan di buku itu. Nah, itu mungkin mau tanya pendapat Mbak Rina ya. Maksudnya kayak karena kan sekarang misalnya kita mau menuju ke pengusulan ya gitu, yang mana nilai otentisitas dari bangunan itu menjadi sangat krusial gitu. Tapi di sisi lain ada catatan itu yang menurut saya menarik ya, karena kan kalau ngomongin arsitektur selalu merepresentasikan semangat zaman gitu kan. Saya ingat yang satu-satunya yang berhasil diubah Soekarno tuh kan sebenarnya Masjid Agung ya. Masjid Agung dulunya kan bentuknya apa ya, berkata tradisional banget, terus pada saat momentum KAA kan diubah jadi apa kubah gitu.
Nah, gimana ya, ya mungkin dari situ saya sih membayangkan gitu, kalau kalau misalnya waktu itu anggarannya ada, ya jangan-jangan bangunan Gedung Merdeka tuh nggak kayak sekarang gitu. Nah itu mungkin pendapatnya Mbak Rina gimana ya atas interpretasi eh, yang dulunya sangat anti kolonial terus yang sangat kolonial banget terus jadi anti kolonial tuh kira-kira gimana ya gitu. Itu aja dulu sih. Kasih Rere, pertanyaannya bagus dan besar. Tapi saya mungkin akan coba. eh, jadi kalau melihat apa nasionalisme, jadi oke, nasionalisme bahwa ini misalnya bangsa yang besar atau bangsa yang baru merdeka gitu, dan kemudian logikanya adalah bagaimana mewujudkan itu di dalam ruang, begitu ya, bagaimana mewujudkan kesan itu di dalam ruang. Perwujudannya umumnya adalah eh, lewat kemegahan ya, lewat kemegahan arsitektur. Kembali lagi ke apa arsitektur yang klasik ya. Apa sih classical architecture itu gitu. Mudah dibaca, simetri gitu ya. Tinggi. Nah, ya itu umumnya hampir semua gedung-gedung pemerintah, pusat eh, pusat pusat kekuasaan itu menggunakan arsitektur untuk apa? Untuk kebutuhan untuk strategi itu ya. Jadi um, ya UN Plaza, apa United Nations dan lain sebagainya. Gedung Sate di antaranya itu juga sangat. Tapi Gedung Merdeka ini kan ini sebenarnya punya swasta gitu ya. Ini swasta. Jadi tapi dinamakan Merdeka gitu ya. Tapi dinamakan Merdeka. Jadi em, otentitasnya ini adalah keasliannya dari visinya, tapi bukan dari bentukan arsitekturnya. Saya pikir ya. Jadi bagaimana ini adalah satu 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 cara saat itu baru merdeka, belum punya uang sebenarnya ya. Dan ya Bandung ini udah jadi kota, ini kota yang uh, saat itu di tahun 50 masih dingin. Saya juga ingat ya, masih kecil saya pas masih pakai sweater di Bandung, masih berkabut gitu. Jadi ideal untuk orang-orang datang berkumpul dan memikirkan tentang nasib yang yang akan yang akan terjadi itu. Jadi saya mungkin melihatnya seperti itu. Betul percakapan Ali Sastroamidjojo dan kemudian Soekarno um, um, itu terjadi, juga ada ide untuk membangun restoran begitu ya, tapi itu juga tidak dilakukan. Ada kritik kalau Pak Ali ini ahli hukum yang punya apa yang arsitek ini biasanya punya rasa seni, gitu sebaliknya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rere dan Ibu Rina. Ini selanjutnya ada dari Mbak Anita Halim. Terima kasih atas presentasi Ibu Rina yang sangat menarik. Pertanyaan saya nomor 1, apakah tantangan dalam menelusuri perubahan Gedung Merdeka dari sudut pandang para kontraktor ini? Nomor 2, apakah para kontraktor ini juga punya peran besar terhadap desain akhir renovasi Gedung Merdeka? Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu Anita pertanyaannya. Ya, ya tantangannya karena beberapa kontraktor nggak mau disebutkan namanya begitu ya. Em, ada kontraktor yang kebanyakan orang Cina Bandung, Tionghoa Bandung, orang campuran Tionghoa, Sunda, juga ada campuran Belanda dalam 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 silsilahnya begitu. Jadi tantangannya pertama itu ada banyak juga yang berubah namanya. Eh, jadi saya menelusuri di Bandung, di Bogor, juga ada beberapa keluarga yang pindah ke Belgia. Jadi saya temui mereka di Belgia. Ada yang pindah ke California, saya temui, tapi tidak mau. Ini masa lalu. uh, karena beberapa kontraktor ini sebetulnya mereka yang membangun Bandung, mereka yang membangun Bandung ya. Iya betul arsiteknya dari Belanda, arsiteknya dari tapi
eh, ini adalah satu entrepreneur keluarga gitu dan berlangsung dari satu generasi ke generasi lain. Umumnya istrinya atau yang perempuan di dalam keluarga ini adalah beberapa orang Sunda. Gitu. Jadi eh, eh, mereka pindah agama atau menggabungkan beberapa kepercayaan dalam membangun yang kita sebut sebagai arsitektur kolonial itu juga campuran dari apa ya tradisi ya mungkin belum jadi tradisi tapi dari praktek-praktek membangun terutama dalam 100-200 tahun di Kota Bandung. Gitu. Para kontraktor punya peran besar, iya, iya jelas mereka punya peran besar, tapi sayang sekali tantangannya juga nggak ada gambarnya gitu ya. Jadi tadi gambar yang saya dapatkan itu dari arsip nasional, tapi saya tanya punya gambar nggak gitu, ada nggak catatan, mereka nggak ada gitu. Jadi tantangannya adalah melakukan oral history, jadi melakukan sejarah lisan kepada keluarga tersebut. Terima kasih Ibu Anita dan Mbak Rina. Dia sebetulnya ada pertanyaan juga perihal pengusulan juga ya Bu ya. Kan sekarang kita lagi dalam proses literatur review juga kan, mempelajari lebih lanjut gitu. Ini lebih ke mengeksplorasi kemungkinan gitu. Jika misalnya kita pakai kriteria 6 set of memory gitu. Menurut Ibu, apakah hanya Bandung saja kah yang diajukan gitu, dan kenapa Bandung saja, atau misalnya seluruh proses dari sebelum konferensi Asia Afrika ini sendiri gitu, dari Colombo Conference lalu Bogor gitu beserta situs-situs misalnya, dan ada relevansinya juga gitu. Karena kan kalau kita berbicara misalnya kita mau eksplorasi gitu, kalau misalnya ada shared heritage gitu atau join nomination gitu untuk site of memory, kan dari negara-negara yang delegasi yang datang juga mereka kan punya interpretasi sendiri gitu dari event konferensi Asia Afrika ini gitu. Mungkin eh, kalau dari sisi otentisitas bangunan mungkin bukan sama, maksudnya dari karena ini bangunan kolonial gitu kan. Tapi kalau dari sisi site of memory sendiri, ini nih gitu negara-negara ini gitu yang justru bukan memungkinkan, kayak bisa dipikirkan gitu, dieksplorasi ke situ. Menurut Ibu gimana? Terima kasih Bu. Kasih ya. Jadi apa sites of memory itu adalah satu kategori dari United Nations ya dari UN yang kemudian dikelola oleh ICOMOS gitu untuk bagaimana melestarikan satu peristiwa gitu ya kira-kira ya itu. Dan peristiwa itu em, akan dilihat skalanya, apakah skalanya dunia, biasanya seperti itu, apa skalanya nasional atau skalanya lokal. Kira-kira seperti itu ya. Em, Pertama begini, gerakan Bandung itu sangat signifikan gitu ya. Jadi gerakan Bandung itu sangat signifikan. Tapi seringkali mungkin tadi yang kita obrolkan di awal, format dari pelestarian dari UN, dari UNESCO itu umumnya sangat pakem-pakemnya adalah mengikuti pakem-pakem arsitektur Barat. Ya. Bagaimana dunia Barat melihat signifikansi arsitektur, gitu ya, bukan dari kepentingan orang-orang yang pernah dijajah, gitu ya, bukan dari. Jadi ada satu um, uh, ketika kita akan melakukan terus terang, saya bukan supporter dari World Heritage. Meski kalau World Heritage itu menjadikan satu tempat lebih bermakna, satu tempat lebih uh, um, pengelolaannya lebih baik, ya Betul. gitu ya. Tapi umumnya uh, pengusulan World Heritage
di kasus Indonesia yang saya tahu itu sangat politis ya, umumnya sangat politis, dan kemudian digunakan untuk sebagai satu simbol ya, digunakan satu simbol. Jadi ya Borobudur gitu itu simbolnya Indonesia gitu ya. Tidak ada yang salah menggunakan simbol saya pikir, tapi yang penting adalah ketika dia menjadi satu situs, punya stempel gitu ya, World Heritage, bagaimana siapa yang menggunakannya, siapa yang mengelola, menurut saya itu jauh lebih penting. Jadi menyambung kembali, saya mungkin belum menjawab pertanyaannya Dea, tapi em, ya kemungkinan besar kalau menelusuri gerakan Bandung ini dari yang sebelumnya, misalnya ini sebelumnya dilakukan di Bogor ya persiapannya begitu ya. Penentuan tanggal, penentuan siapa yang diundang itu di Istana Bogor gitu. Jadi itu juga satu penting ya. Ada video di arsip ANRI yang menyimpan hal tersebut begitu. Atau pertemuan Kolombo. Di Kolombo itu juga ada dua kota, bukan hanya Kolombo tapi ada Kandy ya. Kandy ini kayak Bandung gitu ya. Jadi Kolombo pusatnya, di Kandy itu ada dua. Lalu ada pertemuan yang sebelumnya misalnya ya, yang bukan antar negara, tapi aktivis, penulis perempuan itu sudah bertemu sebelumnya di tahun 49 gitu ya. Jadi ya ini sangat mungkin diajukan secara bukan hanya Indonesia ya, joint nomination gitu. Eh, tapi juga perlu diingat untuk melihat join ini adalah join dari ide Bandung ya, join dari melawan kolonialisme gitu. Iya. Bisa saya pikir karena ada juga kemungkinan join dengan misalnya dengan Belanda gitu Tangible-nya ya. gitu Tapi misalnya karena bangunannya kolonial gitu betul, misalnya. betul. Nah, itu bisa juga, tapi itu akan, menurut saya, karena ini adalah kita bicaranya Set of tentang merdeka memory ya, gitu ya. tentang Dan kemerdekaan gitu. dan magnet ya. Kalau join malah tadi misalnya dengan Sri Lanka, dengan 5 negara yang menjadi sponsor penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Jadi semangatnya adalah Bandung Spirit itu semangat sendiri. semangat merdeka ya, Sangat semangat merdeka. untuk merdeka, semangat untuk melepaskan dari Kolonial. ah, kolonial dan neokolonialisme saat ini juga ya. Iya. Terima Eh, kasih. iya, boleh. Dan sebetulnya ini ada satu lagi Bu pertanyaan tentang pemilihan Bandung sendiri sebagai lokasi konferensi Asia Afrika gitu. Mungkin kalau dari kalau kita pakai cocok logi gitu Bu, pakai yang dikait-kaitkan aja gitu. Oh iya, karena ini sih semangat Bandung ini tuh Bandung Spirit tuh sudah ada dari sebelumnya tuh dari Bandung Lautan Api gitu menandai perlawanan terhadap kolonialisme lah gitu. Tapi ada nggak sih Bu makna lebih dalam gitu dari apakah betulkah ada kaitan antara Bandung Lautan Api dengan Konferensi Asia Afrika? Apakah tokoh-tokohnya itu sama gitu yang menjadi kayak penginisiasi Bandung Lautan Api dengan orang-orang yang di Konferensi Asia Afrika ini gitu Jadi Bandung Lautan Api juga ini satu sejarah di Bandung. yang yang sedang ditulis kembali begitu karena yang kita tahu saat ini Bandung Lautan Api itu ditulis oleh militer ya, militer dan pemerintah, tapi bukan dari para pengungsi, bukan dari sudut pandang Ya. bukan dari sudut pandang yang ngungsi gitu ya, bukan dari, ini adalah sebetulnya sejarah dari yang di selatan, ini orang-orang orang-orang em, yang Udah lega sayangnya gitu. ya betul ya, sayangnya saya nggak ya aki saya dan nenek saya udah meninggal, mestinya saya wawancara mereka ya, yang ikut mengungsi, kemudian kembali lagi gitu ya, kembali lagi, dan banyak juga yang nggak kembali lagi, dan banyak juga pengungsi yang bukan mengungsi karena anti kolonialisme gitu ya. Jadi Bandung Lautan Api ini juga yang salah satu bukan pencetus ya, yang mengubah keragaman kampung-kampung di Bandung.
Jadi iya betul, para wartawan-wartawan saat itu menuliskan tentang Bandung Lautan Api dengan Konferensi Asia Afrika itu dalam satu rangkaian gitu ya, dalam satu rangkaian harapan gitu ya, dalam satu rangkaian harapan. Jadi beberapa wartawan kemudian juga yang menulis Bandung Jadi Api, kemudian jadi Bandung Lautan Api atau lagu Halo Halo Bandung gitu ya. Jadi itu ada banyak versi gitu ya. Saya pikir iya, tapi juga kalau pertanyaan Dea yang pertama mengenai pemilihan, itu saya pikir lebih ke pertanyaan yang teknikal atau praktikal gitu ya. Jadi saat itu Bandung sudah Sudah dikenal tadi ready. sebagai kota kebun gitu ya, kota kebun dan lain sebagainya. Udaranya lebih dingin daripada Jakarta. Jadi secara analisis site itu di tahun 50 ya orang akan datang ke Bandung gitu ya kalau mau jadi host gitu ya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan, bangunannya di mana nih gitu, untuk tempat meetingnya di mana gitu ya, untuk tempat meetingnya di mana gitu. Jadi dipilih Concordia karena punya kapasitas yang saat itu maksimum begitu ya, dan juga dipilih Dwi Warna karena lokasi dan gedung pensiun yang sudah diambil tanda petik oleh pemerintah Indonesia saat itu gitu ya, pemerintah Indonesia. Ya, Mudah-mudahan menjawab. iya sih Bu, maksudnya menjawab dari sisi kenapa Bandung sendiri, kenapa Gedung Merdeka sendiri gitu, memang dari sisi praktikalnya sudah siap, fasilitas di Bandung sudah siap, climate di Bandung sudah enak gitu. Tapi kalau dari sisi Bandung spiritnya sendiri, Ibu, apakah ada si cikal bakal Bandung spirit itu sudah ada sejak di Bandung Lautan Api, lalu pas ada momentum konferensi Asia Afrika ini semakin menggelora kah atau bagaimana, Bu? Jadi kalau Bandung Spirit itu kan sesudah konferensi Asia Afrika ya, umumnya ditulis sebagai misalnya Bandung Hasil. Eco Komunike. Jadi satu apa? Jadi di saat itu Bandung bukan sebagai satu tempat, tapi sebagai satu semangat ya, Bandung sebagai satu semangat begitu. Bisa jadi, tentu saja bisa dikaitkan dengan Bandung Lautan Api, tapi dalam arti spirit di sini adalah satu solidaritas yang di-share bersama-sama bangsa-bangsa yang baru merdeka. Bukan hanya Asia Afrika, tapi juga yang di tempat-tempat lain gitu ya. Termasuk di Kuba, termasuk di saat ini udah nggak ada negaranya, tapi bekas Yugoslavia gitu yang punya solidaritas ya, kemerdekaan, ya, tanda petik begitu ya, solidaritas untuk harus ada keadilan sosial, harus ada Gebrakan sesuatu gitu. global peace. Sebenarnya ini adalah gerakan perdamaian, bukan dua kubu perang dingin gitu, bukan dua kubu itu. Mungkin sekarang juga ada perang dingin ya dari dua kekuatan besar gitu. Jadi itu yang jadi spirit yang saya baca sebagai Bandung Spirit gitu. Semoga menjawab. Terima kasih, Ibu. Ya, ya. Untuk para peserta yang lain, ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan? Boleh ikut nimbrung, Ibu Ahmadiyah. Boleh, Ya, silakan. silakan Pak. Ya, pertama saya minta maaf karena kebetulan saya baca posternya. Saya tidak tahu apa itu e-commerce, mohon maaf sekali ya. Jadi saya pikir saya punya pengalaman
ikut aktif di dalam konferensi Asia Afrika waktu saya masih mahasiswa. Saya menjadi liaison officer di Sekretariat Asia Afrika. Jadi saya ingin mendengarkan diskusi sekarang malam ini untuk nostalgia zaman dulu. Waktu itu masih mahasiswa. Ya. Tapi sesudah itu, pada tahun 2014, saya diminta oleh Arsip Nasional untuk ikut menyusun usulan untuk menjadi arsip-arsip Asia Afrika itu diterima sebagai ingatan dunia atau warisan dunia oleh Memory of the World UNESCO. Nah, itu berhasil. Jadi saya duduk dalam dewan pakar. Jadi saya ada pengalaman lah untuk itu. Gitu. Jadi mungkin yang bisa mengingat Asia Afrika itu ya yang sekarang mungkin saya dan beberapa orang yang masih ada di Bandung. Gitu. Kembali ke diskusi ini, jadi kalau saya lihat maka diskusi ini ingin menjadikan gedungnya. Jadi ini soal arsitektur. Nah, mohon maaf, saya kalau arsitektur tidak tahu apa-apa. Gitu. Saya hanya teknolog saja, insinyur. Tetapi dari saya sarankan agar melihat kriteria-kriteria UNESCO. Di UNESCO ada kriteria untuk pengakuan sebagai gedung cagar budaya Borobudur misalnya. Jadi namanya heritage yang benda. Yang kedua adalah heritage yang non benda, jadi keris, kebaya dan sebagainya. Yang ketiga di mana saya sangat terlibat adalah heritage dalam bentuk arsip, dalam bentuk dokumen. Jadi saya ikut banyak di sini. Baba Diponegoro, arsip Asia Afrika, Panji, surat-surat Panji, arsip-arsip dari Aceh, ya. Jadi saya ya sedikit tahulah kriteria itu. Dah. Untuk gedung ada juga kriterianya. Dan untuk situs ada kriteria. Jadi saya mohon e-commerce atau siapapun yang ingin mengusulkan, tolong dipelajari kriteria itu dulu. Gitu. Sehingga mungkin tadi untuk memasukkan Bogor dan sebagainya bagus, tetapi cukup Bandung saja sudah kewalahan nanti. Kewalahan. Jadi beberapa kriteria sudah diajukan oleh Indonesia. Misalnya Jakarta mendirikan panitia untuk memasukkan Jakarta tua. Ya. Tapi sampai sekarang masih belum jalan, ada persoalan-persoalan intern. Kemudian batu bara yang di Sumatera Barat itu sudah diakui oleh UNESCO misalnya. Ya, jadi dari saya hanya saran, mohon kriteria UNESCO untuk pelestarian yang mana yang ingin diajukan dalam hal ini. Ya. Jadi itu pendek saja dari saya. Ya, jadi saya ikut ini, saya senang sekali bisa nostalgia lah zaman masih mahasiswa itu. Sekian Bu, terima kasih. Ya, Bapak, terima kasih juga sudah hadir di sini. Kami juga terhormat sekali Bapak mau hadir dan ikut berkomentar dan sangat diterima dengan sangat baik masukan dan ya komentarnya dari Bapak. Ya, di sini juga kebetulan ada Pak Punto, ada Ibu Maya dari pengurus ICOMOS. Boleh mungkin Bapak Ya. menceritakan ke para peserta webinar mengenai ICOMOS. Ya, selamat malam. Terima kasih. Sebetulnya saya mau menyapa selamat malam. Selamat malam. Saya ini di zaman Bapak saat itu waktu masih yang menjabat sebagai menteri, saya angkatannya itu gitu Pak. Terima kasih.
Saya hanya ingin bertanya, Pak, kira-kira apa gitu yang unik sekali Bapak rasakan saat menjadi license officer saat konferensi Asia Afrika itu, Pak? Apa yang unik di luar dari semua cerita sejarah ini yang umumnya kita telah tahu gitu, Pak? Karena memang salah satu tujuan dari webinar series ini adalah untuk menggali hal-hal yang di luar dari apa yang kita sudah eh, tahu dan kita sudah punya informasinya gitu, Pak. Jadi kira-kira apa itu yang keunikan yang Bapak sangat ingat gitu, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan soal saya ya, kegiatan saya ya, bukan soal Asia Afrika. Iya, dalam hubungannya dengan konferensi Asia Afrika, Pak. Ya, karena waktu masih mahasiswa ada iklan dari sebuah perusahaan swasta. Siapa mahasiswa yang ingin volunteer menjadi license officer untuk konferensi internasional yang akan datang? Ya, saya mendaftarkan diri dan lulus. Tapi mohon diingat zaman dulu itu semua serba kekurangan. Jadi meskipun kita lulus SMA, bahasa Inggris kita tidak sehebat SMA zaman sekarang. Ya. Tapi saya lulus, jadi saya ditempatkan di sekretariat. Nah, zaman itu sekretariat Asia Afrika diserahkan kepada India. Nah, jadi yang salah satu yang saya masih ingat adalah bahwa si sekretaris India itu bilang 5 copies. Dia tunjuk pada setumpuk surat itu. Nah, zaman dulu tidak ada mesin fax. Nah, zaman dulu Inggris saya masih kocar-kacir. Jadi saya datang kafetaria bawa 5 kopi kepada dia, bingung dia. Jadi itu yang saya masih ingat lah. Karena penguasaan bahasa yang kurang, saya bawa 5 kopi dan bukan 5 halaman dokumen. Itu satu. Yang kedua, zaman dulu itu ya gedungnya kan kecil sebenarnya, konferensinya besar. Ya, dan juga waktu itu protokol belum seketat sekarang. Security sedikit sekali. Gitu. Jadi kita license officer bisa bebas lah kemana-mana. Jadi ikut rapat komisi. Saya menyelinap dari belakang lihat pembukaan Bung Karno pidato gitu ya. Nah, jadi waktu lihat komisi saya bangga melihat katakan nih kalau nggak salah Ghana waktu itu belum punya bendera. Nah, kita sudah kirim telegram ke Ghana supaya benderanya itu putih itu di tengah. Maaf Pak, tidak terdengar. Padahal lagi seru nih ceritanya nih Pak. Iya Pak, lagi pada menyimak ini semuanya. Oleh UNESCO disarankan untuk mengajak serta 5 pengambil inisiatif waktu itu adalah India, Pakistan, Sri Lanka, Burma, dan Indonesia. Jadi tim MOW waktu itu mendatangi 5 negara itu untuk minta dukungan dan di sana kita lihat bagaimana negara itu, kita pergi ke arsip nasional mereka ya, itu sangat-sangat mengagumi Indonesia meskipun sudah berapa ya 50 tahun yang lalu, mengagumi Indonesia karena melaksanakan atau membuat inisiatif Asia Afrika ini. Jadi itu masih diingat oleh mereka. Dan tentunya ya semua serba kurang di sana. Tadi disebut, tahukah Ibu bahwa misalnya itu 2 hari sebelum itu ada hujan deras di Bandung, bocor. Bocor itu, waduh, luar biasa itu, panik kita waktu itu. Nah, tapi untunglah cepat bisa diperbaiki.
Ya. Sekian dulu. Terima kasih Pak Wardiman. Ya. Iya, Bu, Bapak, padahal kita sangat Semoga bisa ya. senang gitu dengar ceritanya gitu, Bapak. Suasana. Ya, Ibu Maya, silahkan. Ya, semoga ceritanya bisa dilanjut ya Pak Wardiman. Kita cari waktu, semoga Bapak Monggo, ada silakan. waktu kita Ya Pak. dengarkan Ya, lebih lanjut. ya, Ya, ya. Dengan Makasih senang Pak. hati. ya, Ya, Ya. saya juga mau berkunjung ke Iya, Bapak. Pak, sama. Oh, silakan. Semuanya mau Silakan. berkunjung. ya. Jadi, Bu, misalnya itu ini intern ya. Waktu sekirang setengah jam mau ditutup, Pak Ali Sastromojo itu mendapat kabar bahwa Komisi 1 itu belum sepakat. Jadi beliau meninggalkan pleno, pergi ke 1 untuk menyelesaikan itu. Yang keluar, yang terang itu yang apa? Komunike yang terakhir itu, Pak. Itu kan oleh Komisi 1 waktu itu. Ya. Ada 3 kan Pak ya, dibagi 3 ya Pak kalau Ya, yang bagi 3. waktu saya ke Algeria, mereka Bapak lagi masih ya. tanya saya apakah ada ini sesuatu yang ya gimana ya? Ya waktu itu serba kekurangan lah Indonesia. Jadi Algeria tanya, Bapak bertemu nggak dengan Ben Bella? Ben Bella itu adalah pejuang kemerdekaan, pemimpin. Ya, Sana ada betul. 2 delegasi Algeria yang datang, Bu. Satu Betul. dikirim oleh Pak Nehru, satu oleh Mesir. Jadi ada 2 gitu. grup. Ya, tapi waktu itu kami tidak punya arsip lagi. Oh, gitu. Hanya ada 1 foto saja ya. Yang Masih menyedihkan, simpen Bu. Pak? Masih simpen Enggak, fotonya sama foto ada Ben di Bella? arsip, ada arsip. Oh, ada di Ada. arsip. Oke. Enggak, di arsip nasional. Yang kedua yang menyedihkan, Bu, saya mencari pidatonya Bung Karno, Bu. Ya. Enggak ada. Tapi saya tahu, saya telusuri adalah siapa writernya. Writernya Bung Karno itu waktu itu. Dia seorang Inggris. Ya itulah kecil-kecil lah, tidbits ya daripada Asia Afrika di mana saya ikut dan ikut lagi 50 tahun kemudian. Terima kasih Pak Wardiman. Maaf, satu pertanyaan lagi. Saat Ya. itu apakah Pak Wardiman waktu itu berdomisili di Bandung atau di Jakarta, Pak? Jadi saya masuk Bandung, Teknik School Bandung atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung tahun 50. Oh, iya. Dan Asia Afrika tahun 55 gitu. Oh, betul, Pak. Jadi memang ya, dan saya tertarik karena iklan itu dari perusahaan swasta itu. Ya. Ya, baik, Pak. Apakah mereka panitia juga merekrut dari kota lain gitu atau dari mana? Nah, itu tidak tahu. Karena ada 60 kok yang direkrut. Kalau Tapi saya masuk di teman-temannya, sekretariat. Ya. oh ya, kalau teman-teman Bapak yang sesama LO masih ada di Bandung ya, Pak? Wah, susah Bu. Tahun 45, tahun 55, jadi berapa ya? 45 tambah 25, 70 tahun 70. ya? 80 tahun. Ya. 45 tambah 25 ya, 70 tahun. 90 tahunan berarti ya, 90 tahun. Ya, jadi tidak tahu. Tapi mungkin biasanya Kemlu itu mengumpulkan setiap April peringatan kecil Asia Afrika. Ya, Pak. Di sana ada artis-artis yang masih hidup. Oh gitu, artis-artis masih hidup. Ya. Tapi sebenarnya kalau tidbits persiapan dan sebagainya banyak di literatur, Bu Rina. Ya, Di literatur banyak. Ya, tapi kan beda Pak saya dengan saksi, Bapak saksi yang langsung. Ya. Terima kasih. Di sini, ya, sana saya lihat, saya sangat kagum di sini atas peranan
Pak Ali Sastroamidjojo. Hmm. Gitu, luar biasa ini. Karena beliau oleh Bung Karno waktu akan berangkat ke Kolombo, jangan lupa ini ada usulan konferensi dari Sultan Abdul Ghani. Jadi waktu di Kolombo itu diusulkan, tetapi waktu itu yang pegang kendali itu adalah Nehru. Betul. Jadinya Nehru tidak senang kalau ada negara lain, apalagi Indonesia kan belum terkenal waktu itu. Jadi belum Betul. Ya. hanya terkenal itunya revolusinya saja. Gitu. Jadi akhirnya dengan susah payah Sastroamidjojo di komunike terakhir nomor 14 itu nyebut bahwa akan diperiksa kemungkinan adanya konferensi Asia Afrika. Jadi sekian bulan kemudian waktu Indonesia lapor, ternyata persiapan kita luar biasa, Bu. Di mana kita dapat janji dari China untuk ikut. Wah, itu sudah gempar itu, Bu. Gempar sekali ya. Nah, itu tidbits politik lah dari Asia Afrika. Ya, makasih Pak Wardiman. Tadi Pak kembali ke Ben Bella. Kan ini di tahun 65 kan akan ada konferensi yang kedua ya Pak ya di Algeria. Itu kan nggak jadi ya Pak ya 1965. Algeria atau Serbia? Algeria. Algeria ya tahun 1965. Karena Tito ingin sekali ada yang kedua, Betul. movement. Iya, Tito juga. Iya. Ya. Kenapa? Lalu pertanyaannya mulai bela gimana? Pertanyaannya itu nggak jadi karena Ben Bella-nya dibunuh saat itu. Kemudian kan sempat ada persiapan kan mau mengadakan yang kedua begitu ya. Bandung yang kedua 10 tahun kemudian di tahun 65. Nah, itu saya tidak tahu. Yang saya tahu itu adalah bahwa desakan dari Yugoslavia untuk non-aligned movement. Betul. Ya. Karena Tito datang ke Bandung ya Pak ya. Ya. Dan kita ajukan itu ke Memory of the World, tapi belum diterima oleh UNESCO. Oh gitu. Oh, untuk non-aligned movement. Ya. Makasih banyak Pak. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih Bapak. Ya nanti ya kalau masih perlu siap untuk ditanya. Terima kasih Bapak. Ya, jadi penasaran satu lagi pertanyaan kalau boleh. Boleh, silakan Ibu. Ya, jadi gini Pak, mengenai pengusulan peninggalan tapak KAA ini gitu sebagai situs warisan dunia. Bagaimana menurut Pak Wardiman gitu? Apakah apakah ini sesuatu yang memang kan pada intinya untuk apa namanya melestarikan spiritnya itu gitu Pak. Tapi kan memang harus ada tangible-nya gitu. Jadi apakah menurut bagaimana pendapat Pak Wardiman dengan proses ini gitu? Mungkin saya balik Bu, seperti tadi saya katakan, tolong kriteria pelestarian yang UNESCO lakukan itu yang dipakai sebagai dasar. Dan di sana tapaknya Bu, sejarah itu hanya memperkaya usulannya. Tapi tapaknya yang penting. Jadi Jakarta misalnya kota tua itu sangat potensial untuk bisa diakui UNESCO. Tetapi mungkin terbentur dengan kriteria UNESCO bahwa tidak boleh dirubah. Nah, zaman sekarang kan ya property owners itu sangat agresif. Sehingga mungkin DKI tidak bisa menjamin bahwa kota tua tidak akan dirubah. Nah, jadi mungkin nanti kalau Gedung Merdeka diajukan itu bagus sekali karena baguslah mega ya. Mungkin jadi satu dengan Hotel Homan-nya. Hotel Homan-nya kan masih tua gitu. Betul, Pak. Tapi
nanti akan ada syarat dari UNESCO bahwa tidak boleh dirubah gitu. Atau kalau dirubah dicabut. Ini karena itu saya tidak terlalu paham kriteria mengenai gedung atau situs. Jadi mohon itu diperiksa saja di website itu ada kok kriterianya. Ya, Ya, baik. Terima ya kasih. baik. Salam, Silakan. salam sehat selalu ya Pak. Mari, mari. Iya, salam sehat Pak. Terima kasih kehormatan buat kami Bapak datang. Bapak. Iya, ini sedang di mobil jadi saya takut. Oh. Saya takut apa? Wifi-nya kurang bagus. Ini Kedengaran kan jelas kok. gelap sekali ya. Iya, iya, iya. Oke. Tapi Ya. dengan senang hati saya jawab lah kalau ada pertanyaan lagi. Iya, iya. Nanti ya, nanti email saya bisa saya sampaikan kemana ya? Boleh, Bapak. Ya, nanti saya lihat di website emailnya e-commerce berapa. Boleh. Iya. Terima kasih Bapak. Betul, kami sangat merasa terhormat Bapak mau datang. Dan mau mengucapkan selamat datang juga untuk Pak Gino, Bapak. Iya, Oke. untuk Pak Rahmat Gino. Beliau site manajernya Sawah Lunto ya Pak Gino ya? Nah itu kan jadi aku ya untuk. Ya, boleh. Pak Gino, ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Mbak Dea, salam Pak, salam Mbak Rina, ya, yang sama kita hormati Pak Wardiman. Tadi mungkin kami sempat keluar masuk ya karena lagi di perjalanan juga nih sama kayak Pak Wardiman. Jadi mungkin beberapa hal yang terkait dengan webinar kita kali ini, memang ini sebuah langkah-langkah yang dilakukan para pegiat ini tentunya dapat kita lebih perluas karena kami melihat kita masih terbatas gitu, masih terbatas penyebaran informasi dan ketertarikan, dan kita bersyukur e-commerce Indonesia juga ada e-commerce mudanya dan generasi muda, tapi tentunya ini sejarah bangsa yang sangat penting tentang Bandung, tentang Asia Afrika. Tentunya ini kita teruskan ke generasi, dan melalui forum ini juga kita rencana bekerjasama dengan e-commerce Indonesia. Kita akan mengadakan simposium internasional di Sawalunto. Mungkin dari teman-teman senior kita di e-commerce Indonesia yang berkenan untuk hadir, ini Mbak Maya akan hadir bersama Prof. JW dan juga Mas Bunto. Mungkin beberapa anggota lainnya silakan untuk datang dan bergabung bersama. Banyak hal yang dapat kita diskusikan nantinya. Masuk isu-isu nasional yang tengah ada sekarang. Mungkin itu sementara. Terima kasih, saya kembalikan Mbak Dea. Terima kasih Pak Gino. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Dia tanya ke Pak Gino soal site of memory juga. Karena kebetulan kan dia lagi magang di UNESCO WIPIC, di UNESCO Center untuk interpretasi dan presentasi World Heritage gitu. Jadi mungkin nanti pas lagi simposium, misalnya kan kebetulan ada dari WIPIC juga datang ke sana, mungkin bisa kita eksplorasi lebih lanjut di bagian site of memory gitu, karena kan dari KA sendiri kelihatannya sejauh ini yang kuatnya itu memang si memori dari momentum ini sendiri gitu. Iya, boleh. Boleh, silakan Bapak. Bagus. Iya.
Ya, dari saya hanya selamat bekerja Bu, karena banyak pekerjaan itu mengikuti kriteria UNESCO itu. Ya, terima kasih Pak. Betul. Benar. Betul-betul ya. Iya. Kalau Pak Punto ada tambahan, Pak? Silahkan, ada masukan atau saran dari Bapak? Oke. Ya. Ah, Oke, baik, terima kasih Mbak Dea. Selamat malam Mbak Rina, Pak Wardiman, ada Mas Kino juga, Mbak Maya dan Mbak Rere gitu ya. Mohon maaf sebentar. Jadi pertama mungkin untuk teman-teman yang hadir di webinar malam ini adalah kedua ya Mbak Dea ya. pertama, Oh Pak, yang untuk pertama fokus untuk di beberapa seri konferensi Asia Afrika. Iya. ini terkait dengan inisiatif kita gitu ya untuk mendukung proses nominasi yang juga disiapkan oleh teman-teman Bandung ya. Di sini ada teman-teman dari Dinas Kebudayaan Kota Bandung gitu. Ya, terutama terkait dengan Bandung Spirit gitu ya. Dan dalam hal ini ICOMOS Indonesia sebagai bagian dari ICOMOS gitu ya, yang merupakan advisory board-nya UNESCO untuk warisan budaya dunia, memfasilitasi proses ini gitu ya. Dan tentu saja dengan pengetahuan kita gitu ya terkait dengan apa saja soal kriteria atau apapun ya yang diatur di dalam operational guidelines gitu ya. Seperti tadi yang menjadi masukan dari Pak Wardiman. Dan memang ada diskusi internal kita sendiri, waktu itu juga termasuk Mbak Rina ya, bersama dengan Pemkot Bandung juga, kita sudah mulai dengan konsultasi publik gitu ya, untuk mendengarkan catatan-catatan dari teman-teman di Bandung sendiri gitu ya. Seberapa yakin sih kita gitu ya untuk mengangkat soal gerakan Bandung ini sebagai satu warisan dunia gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya waktu itu juga cukup beragam dan mendalam gitu ya. Dan pastinya yang kita bahas malam ini seperti Gedung Merdeka bukan salah satunya gitu ya. Tapi nanti akan menjadi satu rangkaian dengan bangunan-bangunan yang lain yang terkait dengan dengan peristiwa tersebut gitu ya, supaya juga lebih mantap. Cuma memang kami menangkap semangat zaman gitu ya Mbak Rina ya, bahwa kalau tidak hari ini mengangkat gerakan Bandung dan terutama bangunan-bangunan yang terasosiasi dengan gerakan Bandung gitu, kapan lagi? Karena hari-hari ini kan dunia internasional tuh kan sedang mengalami hal-hal yang dulu juga dialami gitu ya, walaupun Setuju. Ya. situasinya beda gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak hanya dalam rangka melestarikan tapi juga betul-betul berkontribusi gitu ya dalam isu dunia gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya di diskusi-diskusi kita juga memang masih ada diskusi seperti soal seberapa relevan. Kita sendiri juga mendiskusi itu ya Mbak, karena sebenarnya kalau kita melihat pada berbagai aset bangsa yang sudah menjadi warisan dunia, itu keragamannya juga luar biasa, mulai dari Borobudur, kemudian Sawalunto, Jogja, Sangiran gitu ya. Dan masing-masing itu mewakili lapisan-lapisan sejarah bangsa gitu ya. Yang terakhir itu kita punya Jogja, sebelumnya Sawalunto. Mungkin Sawalunto itu mewakili periode yang sangat kolonial, kemudian
Jogja juga demikian, dan sekarang kita mau angkat gerakan Bandung di periode yang lain lagi ya. Itu juga sebetulnya penting buat kita sebagai bangsa ya, karena memang dengan demikian menunjukkan bahwa lapisan-lapisan kita ya Mbak Dea, Mbak Rere, dari generasi yang muda ini itu, apalagi sekarang kita sedang bicara mengenai tanda petik penulisan sejarah gitu. Jadi ya, bahwa kita punya sejarah yang panjang dan menjadi bagian dari sejarah dunia gitu. Jadi ya harapannya ini akan berlanjut. Kita ada potensinya, ada momennya, dan didukung karena kemarin teman-teman sudah ketemu dengan Pemkot juga. Mudah-mudahan hasilnya positif. Karena kalau dari Pemkotnya sendiri ya, Pak Wali Kota dan sebagainya tidak support, ini prosesnya akan panjang ya Mbak Dea, Mas. Dan nggak mungkin setahun 2 tahun ya. Jadi mudah-mudahan bisa sampai tuntas gitu. Itu sih Mbak Dea, Mbak Rina, Pak Wardiman, dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Punto dan semuanya. Kalau dari yang lain, apakah ada yang mau menambahkan? Dari Pak Garbi gitu misalnya, dari Pak Garbi dari Dinas Pariwisata. Iya, paling, aduh tadi maaf saya keluar dulu ya. Sebetulnya tadi dari awal Pak Kadis mengikuti, cuman tadi kayaknya 15 menit yang lalu ngechat saya katanya ada rapat lain. Hati-hati keluarin. Jadi sebetulnya ini kayak sinkronisasi aja ya, bahwa memang pemerintah Kota Bandung sekarang punya concern terhadap untuk mengajukan kawasan konferensi Asia Afrika ini untuk menjadi warisan dunia gitu. Salah satunya ya memang kalau dari segi birokrat itu kan kadang melihat momentum lah ya, momentumnya ini cocok, dan memang tapi dari segi spiritnya juga kita di pemerintah Kota Bandung butuh hal-hal yang memang bisa menyatukan lagi nih masyarakat Bandung gitu ya. Kayaknya sekarang masyarakat Bandung udah mengalami banyak pergeseran ya dari segi karakter. Kayak kira-kira apa sih yang bisa menyatukan kita gitu. Dan kita bisa memberi apa sih gitu terhadap dunia juga ya. Tadi betul yang disampaikan Pak Punto bahwa ternyata saat kita berkaca ke belakang ya, orang-orang Bandung punya suatu monumen mungkin ya, monumen peristiwa yang sangat membanggakan gitu ya. Karena orang-orang Bandung ini menjadi tuan rumah bagi terhelatnya konferensi Asia Afrika yang punya dampak yang sebegitu luas gitu. Tadi saya mengikuti juga presentasi dari Bu Rina ya. Dampaknya kan memang orang dunia berubah setelah tahun 55 ini. Setelah pulang dari Bandung ini kan orang-orang yang pulang dari Bandung membuat pergerakannya sendiri, mewujudkan mimpi-mimpi yang ada di Bandung kan gitu. Nah, ini yang memang kita kayaknya sebagai orang Bandung, sebagai bangsa Indonesia kayaknya perlu mengingat lagi loh. Kita pernah membuat seperti ini. Walaupun mungkin dianggap kalau sekarang kita lihat proyek mercusuar juga ya, cuman terlepas baik dan buruknya, kayaknya kita perlu bersuara gitu ya. Saatnya bersuara lagi sih Bandung atau Indonesia ya, Indonesia perlu bersuara. Makanya pemerintah kota dengan dukungan penuh dari Pak Wali, Pak Farhan, di awal tahun kemarin kan sudah jelas Pak Farhan, Pak Wali menyampaikan tagline Bandung Ibu Kota Asia Afrika, Bandung Ibu Kota Solidaritas Asia Afrika. Kami di Dinas Kebudayaan Pariwisata merespon tagline tersebut gitu supaya Pak Wali sudah mencanangkan Ibu Kota Asia Afrika nih, walaupun secara sejarah, secara histori betul ya, banyak bangsa-bangsa di Asia Afrika seperti itu. Cuman kayaknya kami di Dinas Kebudayaan yang punya pengetahuan bahwa alurnya kalau supaya lebih legitimate gitu ya, kita perlu jadi warisan dunia nih gitu. Dan saatnya juga kita si Bandung Spirit ini saatnya juga direaktualisasi. Makanya di tahun ini kita
kami dengan e-commerce gitu kan ya, kerjasama gitu. Dan tadi juga baru pulang kan, tadi ada Bu Maya, tadi ada Teh Rere dan Pak Yunus bertemu dengan Pak Kadis. Alhamdulillah sangat klop lah, sangat klop. Kita pembicaraannya tadi terkait dengan ya tadi kegelisahan terkait kondisi global gitu ya. Ya samalah kegelisahan zaman Bung Karno mungkin dulu juga melihat kondisi global gitu ya, walaupun nggak lihat di internet, nggak lihat di TikTok, mungkin lewat bacaan dan surat kabar dan juga radio bisa menangkap kegelisahan yang sama terkait apa ya, keresahan kolonialismenya atau imperialismenya. Mungkin sekarang yang tadi Bu Rina juga kutip gitu bahwa hanya berganti baju aja sih, hanya berganti baju. Tapi modus operandinya ya tetap sama aja gitu kan. Modus operandinya sama aja. Nah ini yang memang kayaknya kita sebagai bangsa mungkin perlu menyadarinya gitu. Menyadari bahwa ya tentunya untuk nanti memajukan kebudayaan Indonesia lagi gitu kira-kira. Dan saya sih kemarin waktu ngobrol dengan Pak JW saya menangkap banyak hal gitu bahwa kita menjadikan kawasan ini atau situs ini sebagai warisan dunia bukan untuk apa ya petantang-petenteng, tapi kita berkomitmen untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat di mana intelektualisme, pemikiran ya, ideologi digodok gitu. Jadi kayaknya yang kita akan canangkan itu kalau saya sih pribadi ya, secara pribadi bukan kelembagaan, saya membayangkan memang di Bandung ini orang-orang yang harus memang kalau mau belajar tadi ideologi, pemikiran, kritis gitu ya ke Bandung datangnya. Jadi bukan lagi kalau mungkin kalau orang-orang datang untuk melihat kegetiran bom atom datang ke Hiroshima, tapi kalau ke Bandung, orang-orang datang ke Bandung untuk mengasah pikirnya dan menciptakan harapan bahwa dunia yang baik, dunia masa depan yang baik akan selalu ada ya. Dengan kata-kata, ya, tadi itu yang digarisbawahi oleh Pak Kadis itu perjuangan Indonesia itu kata-kata. Itu mungkin itu saja sih yang saya bisa sampaikan. Insya Allah saya minta bantuan ke teman-teman di Komos, jangan bosan untuk membantu kami di pemerintah Kota Bandung gitu. Pasti kalau kami mencanangkan 5 tahun ke depan kan sampai ya di 75 tahun itu karena angkanya bagus tuh kan biasanya. Karena kan kita terpaku ke angka biasanya. Jadi 75 tahun bagus nih. Nah, ini kita canangkan 75 tahun insya Allah bisa jadi warisan dunia. Tapi goals-nya bukan di situ, tapi taraf hidup masyarakat Bandung kita perbaiki, kenyamanan dan sebagainya itu menjadi tujuan utamanya. Kalau jadi warisan dunia sebetulnya kan kalau kita ke prinsip tadi dekolonialisasi ya kita sebenarnya nggak perlu juga pengakuan dari mana-mana. Kita perlu pengakuan dari diri kita aja gitu. Cuman ya kadang butuhlah untuk di tatanan global lah. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Garbi dan terima kasih semuanya. Mungkin kita tutup di sini sampai di sini diskusi kita yang sangat fruitful sekali hari ini gitu. Sampai jadi bingung untuk kesimpulannya. Mungkin untuk kesimpulan dia belum ada kesimpulan karena ini masih webinar series. Jadi mungkin nanti webinar kedua, webinar ketiga makin banyak lagi ide-ide baru, pandangan-pandangan baru yang masuk di sini. Tapi dari Dea dan dari ICOMOS mengucapkan terima kasih untuk semua peserta dan sampai ketemu bulan depan. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Selamat malam Terima kami. kasih. Terima kasih Pak Wardiman, Pak Punto, Mbak Maya, bye. Pak Garbi nuhun. Semuanya, Dea, Rere, bye. Ya, baik-baiklah, bagus. Terima kasih.
Terima kasih. Makasih Pak. Ya. Mangga, mangga, monggo.